Tim nasional Indonesia wajib mengalahkan Bahrain pada game ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Biar menang adalah penanda skuad Garuda harus mulai melupakan mimpi ke pentas dunia. Lalu seberapa besar peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas pagi hari ini bersama Bung Kusnaini, pengamat bola nasional, pengamat sepak bola nasional. Selamat pagi Bung Kusnaini, salam olahraga. Selamat pagi. Jaya. Ya, Bung Kus, ini merupakan laga yang krusial, kemudian bermain di kandang sendiri dan sebelumnya juga pasca kalah 1-5 dari Australia. Kita ketahui bersama bahwa Patrick Kluivert juga sudah melakukan evaluasi jelang laga nanti. Namun apa saja yang menjadi catatan Anda terkait permainan timnas usai kalah dari Australia kemarin? Iya, saya pikir cukup banyak catatan yang sudah dibuat oleh publik ya, dan saya pikir Coach Patrick Kluivert bersama jajaran asisten pelatih sudah membuat analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap performa timnas saat bermain di Australia, yang saya yakin banyak publik tidak terlalu gembira dengan apa yang ditampilkan di Australia. Tidak hanya karena skornya menunjukkan kekalahan yang cukup telak, tapi memang permainan timnas di Australia menunjukkan bahwa mereka masih harus berbenah cukup banyak untuk menghadapi laga melawan Bahrain ini. Sekedar untuk catatan, barangkali kalau kita menyebut beberapa hal yang harus dibenahi, yang pertama misalnya soal pertahanan ya. Kita beberapa kali dalam pertandingan melawan Australia kebobolan dari situasi bola mati yang seharusnya bisa diantisipasi oleh para pemain. Nah, evaluasi yang saya pikir dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ditambah waktu istirahat yang sekarang lebih panjang dibanding ketika laga sebelumnya di Australia, mudah-mudahan bisa membuat pertahanan kita lebih siap menghadapi situasi bola mati di pertandingan lawan Bahrain. Karena Bahrain ini mungkin dari sisi postur juga kurang lebih tidak beda jauh dengan Australia. Pemainnya memiliki postur yang bagus, tinggi, dan kuat dalam duel bola atas. Kemudian yang kedua dari segi permainan kita juga perlu membenahi transisi. Karena Coach Patrick Kluivert ini kan salah satu pelatih yang memiliki kultur sepak bola menyerang gitu ya, dan dia berkali-kali menegaskan bahwa sepak bola yang ingin dibangunnya adalah sepak bola menyerang. Kalau kita bermain dengan sepak bola menyerang, maka transisi harus sangat baik gitu ya, karena ketika sebuah tim menyerang berada di daerah pertahanan lawan kehilangan bola, maka transisi dari menyerang ke bertahan atau transisi negatif itu harus sangat baik. Dan itu penting sekali untuk dibantu dengan kedisiplinan pemain. Nah, ini saya pikir nanti harus dibenahi oleh Coach Patrick Kluivert dan asistennya, bagaimana pemain kita lebih disiplin dalam posisi, lebih baik dalam transisi negatif, sehingga keinginan untuk bermain sepak bola menyerang itu tidak menjadi bumerang ya. Karena kita tahu bahwa Bahrain saya pikir belajar banyak juga dari Australia, bagaimana cara mereka membuat pertahanan Indonesia berkali-kali kesulitan ketika Australia melakukan serangan balik cepat. Tapi di atas semua itu yang paling penting adalah aspek non-teknisnya, yaitu kepercayaan diri. Sebuah tim yang kalah 1-5 tentu agak terpukul ya. Dan ini tentu harus dibenahi oleh jajaran pelatih, bagaimana memulihkan kepercayaan diri pemain, membuat pemain kembali bisa bersemangat, bisa optimis menghadapi pertandingan yang menurut saya laga Bahrain ini, melawan Bahrain ini lebih krusial sebetulnya dibanding pertandingan sebelumnya lawan Australia. Karena kalau di pertandingan lawan Bahrain kita tidak mendapatkan poin, ini akan sangat merugikan bagi tim dan sangat mengganggu peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Baik, Bungkus, ini dengan waktu yang dirasa persiapan cukup singkat, lalu seberapa besar kans Indonesia untuk memenangkan pertandingan kontra Bahrain dan juga menjaga asa peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026? Iya, laga lawan Bahrain sebetulnya dari segi persiapan lebih baik ya, karena waktu istirahatnya lebih panjang dibanding laga melawan Australia, di mana kita hanya punya kesempatan 2 hari, bahkan pelatih mungkin hanya punya kesempatan berlatih 2 kali dengan para pemain, sehingga memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pelatih di laga pertama. Nah, sekarang saya pikir laga kedua ini waktu latihan, waktu bertemu sudah lebih panjang ya, waktu untuk evaluasi juga sudah lebih longgar bagi pelatih. Itu yang saya pikir mudah-mudahan bisa membuat pelatih lebih memahami karakter pemain, pemain juga lebih bisa memahami apa yang diinginkan oleh pelatih, sehingga game plan yang sudah disiapkan itu bisa berjalan.
Tapi lebih dari itu, saya pikir kita di pertandingan ini yang paling penting adalah tim tidak boleh meremehkan Bahrain ya. Kita tentu optimis bahwa kita bermain di kandang sendiri dengan dukungan 70.000 penonton akan memiliki permainan yang lebih baik ya, akan memiliki performa yang lebih optimal dibanding waktu lawan Australia. Tapi jangan pernah meremehkan Bahrain. Nah, Bahrain ini waktu laga terakhir lawan Jepang itu juga bikin Jepang kesulitan. Mereka bertahan dengan baik, mereka bermain disiplin, mereka juga melakukan serangan balik ketika mereka punya kesempatan dan cukup merepotkan. Jepang baru bisa membobol gawang Bahrain setelah lebih dari 60 menit. Dan itu karena pemain Jepang cukup sabar. Mereka juga tidak terlalu dalam tanda petik ini membabi buta menyerang gitu ya. Mereka sabar memancing Bahrain keluar. Mereka sabar mencoba mencari celah, gagal, balik lagi, coba lagi. Jadi menghadapi tim yang bermain dengan cara bertahan cukup rendah, seperti waktu Australia melawan Indonesia, itu kita kuncinya juga harus sabar, tidak boleh terpancing dan kemudian keluar menyerang tanpa memperhitungkan pertahanan gitu ya. Nah, ini cara yang sama mungkin akan diulang oleh Bahrain. Dan Bahrain cukup sukses ketika melawan Jepang, mereka cukup sabar meladeni cara main Jepang. Mereka bertahan di garis pertahanan yang rendah, mereka memancing Jepang. Cuma memang pintarnya pemain Jepang, mereka tidak terpancing, sehingga akhirnya Bahrain berhasil dibongkar pertahanannya. Nah, kalau kita melihat dan juga berkaca pada pertemuan terakhir, tim Garuda ini ditahan imbang dengan skor 2-2 dan jika berkaca pada head to head kedua tim ini sebetulnya apa yang harus diantisipasi atau diwaspadai dari permainan Bahrain? Iya, di laga sebelumnya di kandang Bahrain kita sebetulnya kan punya peluang menang ya. Sebelum akhirnya kita kebobolan di menit-menit akhir pertandingan yang membuat skor akhirnya harus imbang. Tapi terlepas dari hasil imbang itu, satu hal yang kita harus waspadai adalah Bahrain ini tim yang secara mental itu siap ya. Mereka ini kan pemain-pemainnya sebagian besar pemain senior. Capsnya sudah di atas 70 rata-rata, 20 ke atas lah minimal ada 2 pemain yang capsnya sudah lebih dari 70. Pemain yang baru bergabung dengan tim nasional Bahrain yang jumlah capsnya kurang dari 10 itu mungkin hanya 2-3 orang. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu yang capsnya di atas 10 itu sekarang masih sedikit. Rata-rata yang sekarang menjadi pemain starter itu capsnya masih sangat sedikit. Bahkan ada beberapa yang kemarin baru mencatat debutnya 3 pemain ketika menghadapi Australia. Di laga lawan Bahrain kali ini mungkin ada satu lagi pemain yang akan memulai debutnya, penjaga gawang Emil Audero. Nah, ini menunjukkan bahwa tim kita ini masih sangat muda. Tim yang muda dari sisi pengalaman bermain sebagai tim ya, bukan sebagai individu, itu tentu akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencapai kematangan bermain. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Bahrain. Karena itu saya tadi mengatakan kita jangan menganggap enteng Bahrain. Kita memang punya hasil yang bagus di laga terakhir lawan Bahrain, tapi tidak serta-merta situasinya bakal berulang. Situasinya bisa jadi akan berbeda. Jadi tetap hadapi Bahrain dengan optimisme, tapi juga hati-hati terhadap kemungkinan mereka sudah lebih banyak mempelajari cara main kita dan kemudian menerapkan kontra strategi yang mungkin bisa menyulitkan kita. Intinya jangan anggap enteng. Baik. Tadi sebelumnya Anda juga menyebutkan terkait keunggulan tim Bahrain dari beberapa aspek dan juga melihat dari pertandingan melawan Jepang di menit ke-60 begitu sabarnya Jepang menghadapi Bahrain akhirnya memancing Bahrain keluar dan berhasil menyumbangkan gol begitu ya. Lalu apa yang menjadi pengamatan Anda untuk kekuatan yang mesti dimaksimalkan oleh timnas Indonesia kita sendiri di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert? Iya, jadi secara materi pemain Indonesia itu rata-rata cukup bagus ya. Bahkan beberapa pemain kualitasnya cukup tinggi. Bahkan di atas rata-rata pemain Asia seperti Jai Ijes itu kualitasnya cukup tinggi. Begitu juga Misilher yang sayangnya tidak bisa main. Lalu kiper Emil Audero. Beberapa pemain lain juga punya kualitas yang sangat baik seperti Tom Haye, kemudian Ole Romeni, Orat Mangun. Itu pemain-pemain yang secara individu kualitasnya sangat bagus. Punya skill yang di atas rata-rata pemain Asia. Nah, hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, sepak bola ini kan permainan kolektif, permainan tim. Tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu. Kuncinya bagaimana pelatih menyiapkan game plan yang bisa membuat kemampuan individu itu bisa keluar dan kemudian membentuk kolektivitas. Nah, ini yang butuh waktu untuk terbentuk karena seperti yang saya bilang, sepak bola ini dimainkan tidak hanya oleh 1 orang, 2 orang, tapi 11 orang dengan isi kepalanya masing-masing. Kolektivitas itu dibangun melalui semakin banyak bermain, semakin banyak berlatih. Nah, kita banyak pemain yang baru bergabung. Karena itulah saya berharap
hasil evaluasi dari pertandingan lawan Australia bisa mendapatkan banyak aspek yang membuat pemain kemudian saling memahami. Pelatih juga memahami apa yang menjadi kekuatan masing-masing pemain. Itu yang saya harapkan bisa terbentuk. Secara materi kita cukup bagus dan kita tidak kalah bahkan dari Australia, tidak kalah bahkan dari Bahrain. Kita harus bisa memanfaatkan keunggulan kualitas pemain itu menjadi kekuatan tim. Nah, kemarin dalam pertandingan lawan Australia kan kita sudah membuktikan 15 menit pertama kita tampil cukup baik, bisa menyajikan permainan sepak bola yang atraktif. Hanya saja kita kemudian tidak cukup konsisten. Kita tidak cukup mampu menyikapi situasi di lapangan ketika skenarionya ternyata berjalan di luar yang direncanakan. Ketika kita gagal mencetak gol, Australia bisa mencetak gol, kita cenderung kemudian agak panik dan kehilangan keseimbangan. Nah, itu yang saya pikir hal-hal yang harus dibenahi, yang muncul karena kurangnya kematangan tim sebagai satu kesatuan. Nah, Bahrain justru sudah memiliki itu. Cuma memang secara kualitas pemain, mereka sebetulnya rata, pemainnya tidak ada yang terlalu istimewa. Nah, sekarang kuncinya balik lagi bagaimana ada di pelatih ini peran kuncinya. Bagaimana pelatih memaksimalkan peran pemain, membuat game plan yang tepat untuk membuat potensi pemain itu bisa keluar, dan lebih dari itu pelatih juga harus selalu sigap merespon situasi di lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan skenario awal atau game plan. Nah, respon itu juga harus tepat responnya. Bukan respons yang panik, bukan juga respons yang membuat pemain kebingungan. Ini memang tidak mudah jadi pelatih dalam pertandingan tim nasional ya, karena pelatih tidak setiap hari bersama pemain. Beda dengan di klub. Kalau di klub itu pelatih tahu semua hal tentang pemain karena sehari-hari bersama pemain. Kalau tim nasional mungkin dia berkumpul hanya 2-3 hari. Baik, Bungkus, pertandingan akan digelar nanti malam, berlangsung di Gelora Bung Karno. Kita sama-sama mendoakan karena ini hari baik, bulan baik, untuk asa tim skuad Garuda kita masih mempunyai mimpi untuk lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Sekali lagi terima kasih untuk berbagi bersama pemirsa di Klik Indonesia pagi hari ini. Bung Kusnaini, pengamat sepak bola nasional. Salam olahraga. Jaya.